Apalagi yang kedua contohnya seperti salat tahiyatul masjid. Kapan kita salat sunat tahiyatul masjid? Setelah masuk masjid. Masuk masjid sudah boleh salat tahiyatul masjid. Kalau masih di halaman situ nggak bisa salat tahiyatul masjid. Salat hari raya di lapangan begitu. Hampar sejadah. Allahu Akbar. Salat apa, Pak? Salat tahiyat lapangan katanya. Mana ada salat tahiyat lapangan? Ya. Jadi kalau salat Idul Fitri atau Idul Adha yang kemarin membludak manusia sampai ke belakang-belakang, banyak nggak mereka salat? Banyak kan? Itu yang salat tahiyat itu waktu itu orang Islam semua itu. Orang Islam. Nah, siangnya salat Jumat. Nah, yang salat Jumat itu orang beriman. Kenapa? Karena banyak orang salat Id tapi salat Jumatnya enggak. Kenapa? Karena yang pagi itu orang Islam, yang siangnya salat Jumat orang beriman. Nah, itu. Jadi kalau belum masuk masjid tidak ada salat tahiyatul masjid. Saya tak yang Idul Adha kemarin salatnya di mana? Polresta. Saya kira di masjid. Di masjid kah? Kata saya. Enggak, Pak, katanya. Di mana? Di lapangan Polresta. Oh ya sudah. Saya kira sedikit manusianya, karena banyak manusianya. Ya, saya datang disediakan sempat, sudah duduk aja langsung, tidak ada salat sunat. Kenapa? Karena tidak ada salat tahiyat lapangan. Nah, ya ala kulli hal. Kemudian apa lagi? Salat sunat wudu, begitu ya? Betul. Wudu. Kapan kita mengerjakan salat sunat wudu? Setelah berwudu. Pokoknya kalau kita setelah wudu langsung salat sunat wudu, kapanpun. Nah, oleh karena itu salat sunat tawaf, salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat wudu ini tidak berkaitan dengan waktu. Dia berkaitan dengan sebab, dan sebabnya duluan. Sebab dulu baru salatnya belakangan. Kapanpun saja boleh kita melakukannya. Walaupun kata ulama di waktu 5 yang haram. Apa waktu yang 5 haram tadi ya? Setelah subuh, setelah asar, setelah ketika matahari di pertengahan, ketika matahari terbenam, ketika matahari terbit. 5 ini waktu yang haram tadi. Bapak-bapak masuk ke masjid ini jam 6 sore. Maghrib jam berapa? 6 lewat 18. 20. Nah, jam 6 lewat 20. Bapak-bapak masuk jam 6. Masih ada 20 menit lagi waktu maghrib. Masuk ke masjid, boleh nggak salat tahiyatul masjid? Boleh, katanya haram. Iya, itu nanti kita sebutkan di bawah nanti ya. Setelah ini nanti ada pembahasannya yang haram untuk salat sunat di waktu yang 5. Tapi kalau sebabnya duluan, itu tidak haram. Sama tadi yang kita bilang mengqadha salat, itu nggak apa-apa di waktu yang 5. Tapi sebaiknya mengqadhanya itu bukan di waktu 5 yang haram. Nah, kalaupun juga ingin salat sunat, maka kita mengerjakannya jangan sampai kelihatan orang. Nah, tapi begitu juga nih salat tahiyatul masjid. Kita boleh datang ke masjid jam 6 sore, langsung salat tahiyatul masjid. Tidak ada larangan. Tidak berdosa? Enggak. Nah, paham kira-kira? Baik. Ini namanya salat sabab al-mutaqaddim. Salat sunat yang sebabnya duluan. Lanjut. Salat sunat yang sebabnya terjadi bersamaan dengan salat seperti sholat sunnah gerhana matahari atau sholat gerhana bulan. Baik, yang kedua, sholat sunat yang bersamaan dengan terjadinya sebab. Ada sebabnya, ada sholat. Dimulai sebab, dimulai sholat. Habis sebabnya, habis juga sholatnya. Jadi sholatnya itu bergantung dengan adanya sebab ini. Berapa lama masanya sebab ini berjalan, di situ juga ada sholatnya. Kalau sebelum ada sebab nggak ada salat, sesudah sebab nggak ada juga salat. Jadi harus di sini di tengah-tengah ini. Apa contohnya? Salat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Nah, kata ulama salat gerhana matahari ini atau gerhana bulan boleh dikerjakan asal di waktu apapun, yang penting ada terjadi gerhana. Walaupun kata ulama setelah salat asar. Gerhana umpama gerhana matahari, tapi terjadinya di jam 5 sore. Jam 5 sore. Setelah salat asar, selesai salat asar umpama jam 4 umpama ya. Timbullah gerhana matahari jam 5 sore. Boleh nggak kita salat gerhana matahari itu? Boleh atau tidak?
Boleh, tidak ada larangan. Kenapa? Karena sebabnya bersamaan dengan terjadinya sholat. Atau gerhana bulan terjadi setelah apa namanya, setelah subuh. Subuh jam 5 umpama, jam 6 kan belum lagi timbul matahari. Jam 6 atau pada saat matahari timbul. Ya, kalau belum jam 6 masih gerhana bulan. Kalau jam 6 sudah timbul matahari umpama. Di waktu-waktu begitu yang haram, enggak apa-apa, kita sholat gerhana. Tidak dilarang sholat gerhana tadi. Nah ya, jadi seperti itu tuh masalahnya. Kalau belum terjadi gerhana tidak ada salat. Kalau sesudah gerhana juga tidak ada salat. Cuman kata ulama, apakah dari takbiratul ihram sampai salat, dari takbiratul ihram sampai salam kita melaksanakan salatnya itu terjadinya gerhana? Jawabannya kata ulama tidak. Yang penting pada saat kita Allahu Akbar, takbiratul ihramnya ini ya, Allahu Akbar, itu pada saat terjadi gerhana. Kalau seandainya kita Allahu Akbar, setelah kita Allahu Akbar, baru kita baca Allahu Akbar kabira dan seterusnya, tiba-tiba gerhana hilang. Gerhana mataharinya hilang atau gerhana bulannya sudah kembali normal, bulannya kembali normal, mataharinya kembali normal. Apa yang terjadi? Apakah salat kita batal? Jawabannya tidak batal. Yang penting pada saat takbiratul ihram itu terjadi pada saat apa ya? Gerhana. Nah, nanti setelah salam lanjutkan khutbahnya karena salat gerhana itu ada khutbahnya. Pernah salat gerhana atau belum? Pernah ya? Ada khutbahnya? Kan ada. Baik, lanjut. Jadi sholat-sholat sunnah yang dikerjakan lebih terdahulu daripada sebabnya, seperti sholat sunnah istikharah dan sholat sunnah. Yang ketiga, salat sunat yang salatnya dikerjakan duluan. Dikerjakan duluan salatnya, baru sebabnya belakangan. Contohnya apa? Salat istikharah. Aku bingung ya Allah, mau nikah dengan jumintem kah atau dengan sarinem? Jumintem kah atau sama sarinem? Bingung nih. Yang mana yang dipilih? Kalau jumintem dipilih, nanti surinem yang masalah. Surinem dipilih, jumintem yang masalah. Yang mana yang dipilih nih? Atau dua-duanya, atau enggak sama sekali? Umpama nih ya, kepinginnya si dua-duanya. Salat istikharah, kawin belum, nikah belum, ya enggak? Tapi yang duluan apa? Salatnya duluan. Boleh enggak salat istikharah seperti itu? Boleh. Nah, cuman salat istikharah ini tidak boleh dikerjakan di waktu yang 5 haram itu. Nah ini ya, as-sababul mutakhir, salatnya duluan sebabnya belakangan. Ini perhatikan ya, salat yang seperti ini tidak boleh dikerjakan di waktu 5 yang haram. Setelah subuh, setelah asar, ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam, ketika matahari di pertengahan. 5 waktu yang haram ini tidak boleh mengerjakan salat sunat yang sebabnya belakangan. Salat istikharah, salat hajat. Mau kemana? Saya mau berangkat umrah. Saya mau berangkat haji. Kalau orang Banjar biasanya sebelum berhaji, sebelum berumrah, salat hajat dulu. Berangkat belum? Salat hajatnya duluan. Selamatan, nyembelih kambing, sapi, sekalinya nggak berangkat juga. Kenapa nggak berangkat? Perang Iran sama Israel umpama ya. Ini saya ini mau berangkat, kata saya tadi siang. Kata saya nanti aja, kapan berangkat? Nah, dan nanti dikabarin. Nanti dikabarin. Kenapa nanti? Loh, Israel lagi perang sama Iran. Kalau nanti pelurunya nyasar gimana? Ya, kalau nyasar ini juga mungkin bisa jadi ini harganya naik lagi umrah ini. Harga umrah bisa naik. Kenapa? Bensin naik semua nanti itu. Kalau di selat apa namanya itu, selat Porus kah? Ditutupnya sama Iran, selesai semua sudah. Berani-berani sama Iran. Iran itu kan zaman dulu namanya itu apa namanya? Persia. Ya, di zaman Nabi kita tuh ada 2 negara yang paling super power. Persia dengan Romawi. Persia juga bisa menaklukkan Yunani.
Menaklukkan Yunani itu Persia, cuman Persia itu kalah dengan Sayyidina Umar di zaman Sayyidina Umar jadi khalifah.